Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, di awal minggu ini, kita akan kembali membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 30 ayat 34 sampai 36. Bapak Ibu, ini merupakan kelanjutan dari perikop Yakub menjadi kaya karena kecerdikannya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 30 ayat 34 sampai 36. Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing domba jantan yang berloreng-loreng dan bertutul-tutul, dan segala kambing betina yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dan Yakub, sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan cerita tentang kelanjutan perjanjian Yakub dengan Laban terkait dengan pengembalaan ternak. Di dalam pembacaan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Yakub datang kepada Laban untuk meminta upah dari pekerjaan dia. Ingat bahwa dia sudah 14 tahun kerja dengan Laban, dan sekarang dia ingin supaya dia memiliki asetnya sendiri, yaitu ternaknya sendiri. Lalu diminta kepada Laban untuk memberikan kepada dia anak-anak dari kambing domba Laban yang bertutul-tutul dan domba yang berwarna hitam. Saudara, kambing yang bertutul-tutul dan domba yang berwarna hitam merupakan jenis yang sangat langka. Artinya Yakub meminta hewan yang sebenarnya sangat kecil sekali kemungkinan untuk dia miliki. Nah, mendengar permintaan Yakub itu, Laban kemudian setuju dengan permintaan Yakub. Dan yang Laban lakukan adalah dia memisahkan ternak yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, dan kemudian dia menyerahkan kepada anak-anaknya. Dan dengan demikian Laban membuat sebuah kemungkinan yang kecil bagi Yakub untuk bisa punya ternak. Kenapa? Karena Laban telah mengatur sedemikian rupa supaya hewan-hewan yang bertutul-tutul dan kemudian kambing yang bertutul-tutul dan domba yang berwarna hitam itu sudah diserahkan kepada anaknya, sehingga yang ada di dalam ternak yang dikelola oleh Yakub itu hanyalah kambing yang tidak bertutul-tutul dan domba yang berwarna putih. Sehingga kalau kita lihat, sebenarnya kemungkinan bagi Yakub untuk bisa mendapat keuntungan dari kondisi itu sangatlah sempit sekali. Dengan kata lain, Laban telah bersikap curang terhadap Yakub. Saudara, dari hal ini, dari ayat ini kita bisa mempelajari ada 2 hal yang bisa kita lihat. Pertama, kita bisa melihat tentang kesabaran dan ketekunan Yakub. Setelah Laban melakukan hal seperti itu, dikatakan di ayat 36, sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Yakub tetap sabar, dan dia tetap tekun untuk mengembalakan domba yang disisakan bagi dia. Nah, saudara, tadi seperti dikatakan bahwa kambing domba yang disisakan itu sangat sedikit sekali punya kemungkinan untuk melahirkan kambing yang bertutul-tutul dan domba yang berwarna hitam, dan sebagaimana kesepakatan mereka bahwa domba yang seperti itu harus menjadi milik Yakub. Tapi Yakub tidak menyerah begitu saja. Dia tetap sabar dan tekun dan mengerjakan pekerjaannya, itu merawat dan mengelola kambing domba Laban. Nah, saudara, sikap Yakub ini mengajarkan kita bahwa memang seringkali kita bertemu dengan ketidakadilan. Hidup seringkali menawarkan kepada kita untuk menghadapi ketidakadilan. Kita menghadapi orang-orang yang curang di sekitar kita, dan berbagai tantangan yang sangat sulit untuk kita hadapi. Tetapi sikap sabar dan tekun sebagaimana ditunjukkan oleh Yakub merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Karena itu saudara, apapun yang saudara alami saat ini, kesulitan apapun yang saudara alami, mari belajar untuk sabar dan tekun. Kesabaran membuat kita untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Saudara, seringkali kita memperburuk keadaan kita karena kita mengambil keputusan yang tidak dipikirkan secara matang. Kita terlalu
reaktif, terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Kalau saja Yakub tidak sabar, dia tentu akan marah dan dia akan meninggalkan semuanya. Tapi Yakub sabar, ya, menerima apa yang diperhadapkan kepadanya, dan dia tekun untuk tetap berusaha, ya, dan tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya kesabaran dan ketekunannya kita akan melihat nantinya bahwa itu akan membawa dia kepada keberhasilan yang sejati. Hal kedua yang bisa kita lihat adalah dari ayat ini adalah bagaimana bijaksananya Yakub untuk mengelola sumber daya yang dia miliki. Dikatakan di situ dia tetap mengembalakan kambing domba milik Laban. Saudara, meskipun Laban telah bersikap curang kepada Yakub, tapi Yakub tetap bekerja. Yakub berusaha mengelola sumber daya yang ada. Dikatakan di situ Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Dia tetap mengelola sumber daya yang ada. Ia menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mengelola ternak yang tersisa. Nah, saudara, sikap Yakub ini mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, kita bukan hanya tinggal diam di dalam sungut-sungut, tapi kita juga belajar untuk mengendalikan sumber daya yang kita miliki. Yakub tidak bisa mengendalikan sikap Laban, tapi Yakub bisa mengendalikan sikapnya terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Laban. Yakub tidak bisa mengubah hati Laban, tapi dia bisa merawat ternak yang disisakan bagi dia. Yakub memilih fokus kepada hal-hal yang dikendalikan, yaitu sumber daya yang dimiliki, daripada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, seperti misalnya sikap daripada Laban itu sendiri. Saudara, kesulitan hidup memang seringkali membuat kita terjebak ke dalam sikap yang mengeluh, ya. Kita tidak mau mengerjakan tanggung jawab kita, dan akhirnya kita tidak mau mengelola sumber daya yang Tuhan berikan. Bahkan seringkali kita mengeluh dengan sumber daya yang kita miliki. Tapi sikap dari Yakub ini mengajarkan kita bahwa kita harus belajar mengelola sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun sumber daya itu, walaupun mungkin sangat terbatas, mungkin sangat kecil, kita harus mengelola itu. Dan yang kedua, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberkati kita ketika kita berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari renungan hari ini kita mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, sabar dan tekun. Dan kedua, bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki atau yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan baik. Lakukanlah apa yang terbaik dan serahkanlah usaha kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, ketika masuk dalam situasi sulit, apakah saudara menjadi orang yang suka mengeluh? Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa supaya Roh Kudus dapat memberikan kita kemampuan untuk tidak terjebak di dalam sikap mengeluh. Sebaliknya, kita bersikap proaktif dan mampu mengelola semua sumber daya yang kita miliki. Saudara, marilah kita selalu menyerahkan pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjaga kami, memelihara kami dalam istirahat malam, dan pagi hari ini kami bangun itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami bagaimana caranya kami menghadapi kehidupan yang sulit ini. Kami harus tekun, kami harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan yang paling penting, kami harus mengelola semua sumber daya yang Engkau miliki dengan rasa syukur. Karena dari sumber daya yang Engkau berikan kepada kami, Engkau bisa memberkati kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu beriman kepada Engkau. Ajar kami untuk melihat sumber daya yang kami miliki sebagai anugerah daripada Engkau yang harus kami kelola. Bantu kami, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kekuatan untuk bisa mengelolanya, Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.